insya Allah dapat digunakan untuk mengobati sihir maupun gangguan jin. Pohon bidara banyak digunakan untuk mengatasi gangguan non-medis seperti teluh atau santet. Tahukah Anda bahwa daun dari pohon bidara merupakan racun bagi bangsa jin? Caranya adalah ambillah 7 lembar daun bidara, kemudian dihaluskan. Setelah itu larutkan ke dalam segelas air dan dibacakan ayat kursi, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Kemudian minumkan air tersebut kepada orang yang terkena sihir sebanyak 3 kali tegukan. Cara yang kedua yaitu dengan cara mencampurkan 7 lembar daun bidara ke dalam 1 ember air, kemudian dibacakan ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Setelah itu dipakaikan mandi kepada orang yang terkena sihir. Insya Allah sihir, teluh, dan santet akan pergi dan hilang. Yang kedua, pohon kelor. Tanaman pengusir jin selanjutnya adalah pohon kelor. Cara yang pertama yaitu ambil 21 tangkai dari daun kelor, kemudian pukulkan kepada orang yang terkena gangguan jin ataupun setan ataupun santet. Dipukulkan secara perlahan dan tidak menyakitkan. Cara yang kedua yaitu dengan cara merebus 21 helai daun kelor, kemudian diminumkan kepada orang yang terkena gangguan gaib. Yang ketiga yaitu dengan cara membuat bubuk dari daun kelor, kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang terasa sakit, atau bisa juga mencampurkan bubuk daun kelor ke seember air, kemudian dibuat mandi. Daun kelor juga dapat digunakan untuk mengusir genderuwo. Daun kelor diyakini dapat melemahkan dan memusnahkan ilmu hitam yang dialamatkan ke rumah. Daun kelor juga bisa dibuat untuk menghilangkan susuk yang dipasang di dalam tubuh. Caranya adalah dengan mandi pakai rebusan air daun kelor ataupun air yang dicampur dengan bubuk daun kelor, supaya susuk yang ada dalam tubuh bisa rontok. Yang ketiga, pohon tebu ireng atau pohon tebu wulung. Menanam pohon tebu ireng di halaman rumah dipercaya dapat melindungi rumah dari gangguan gaib. Ada juga yang menyebutkan agar efeknya lebih ampuh agar menanam pohon tebu ireng yang daunnya juga berwarna hitam. Posisi terbaik menanam tebu ireng adalah di depan halaman rumah, dibuat seperti pagar. Yang keempat, pohon gaharu. Khasiat pohon gaharu pun sangat beragam. Dari mulai untuk kebutuhan medis, untuk aksesoris, ataupun untuk menangkal dari gangguan mistis. Dari segi mistis, pohon gaharu dipercaya dapat mengusir jin, sekaligus bisa mengobati mereka yang terkena gangguan gaib atau gangguan jin, seperti santet dan juga teluh. Yang kelima, tanaman bambu kuning pengusir jin. Pohon bambu umumnya identik dengan tempat tinggal makhluk gaib seperti wewe gombel, kuntilanak, dan juga tuyul. Namun, hal berbeda justru berlaku untuk tanaman bambu kuning. Tanaman hias ini juga sangat ampuh untuk mengusir jin dan juga untuk mengusir gangguan gaib lainnya. Pohon bambu kuning juga dapat mencegah niat jahat orang asing. Misalnya orang yang hendak mencuri atau merampok. Manfaat lainnya, pohon bambu kuning juga bisa dijadikan tanaman pagar yang sangat cantik. Yang keenam, bunga mawar. Tanaman bunga mawar juga bisa digunakan untuk menangkal gangguan gaib. Misalnya, jika ada orang yang berniat jahat dan mengirimkan gangguan dalam bentuk yang tak kasat mata,
Tanaman mawar dipercaya memiliki kemampuan untuk menyerap dan menangkal energi negatif tersebut. Yang ketujuh, tanaman kaktus pengusir jin. Tanaman pengusir jin yang terakhir yang juga sangat bermanfaat yaitu pohon kaktus. Pohon kaktus hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari yang berukuran sangat besar sampai yang berukuran